turun dari langit. Emangnya kamu pikir seperti orang turun dari helikopter atau turun dari pesawat pakai tali begitu, pakai parasut? Ya tidak ada orang yang turun. Siapa yang turun dari surga? Ya tidak ada. Pernyataan si Yahudi ini justru bertentangan dengan keyakinan Islam, di mana mereka percaya Isa akan turun dari langit. Nabi bersabda, "Tidak ada nabi antara aku dan dia," maksudnya Isa. "Sungguh, kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah." Ya Hasyam itu bukan orang, bukan manusia. Dia adalah Ein Sof, tidak terkurung ruang dan waktu. Tidak bisa diukur seberapa besar dan seberapa kecilnya titik koordinatnya ada di mana, nggak bisa. Yang mengisi seluruh alam semesta itu adalah Dia, pencipta alam semesta ini. Ada di luar dan di dalam alam semesta, jadi kamu tidak bisa mengukur Dia. Bagi Kristen, Tuhan itu maha hadir. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana menurut Islam? Di manakah Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana. Kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy. Sudah begitu saja. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana. Apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Bagi kami, Ahharit Hayyamim itu adalah bencana alam. Bencana alam yang tidak biasa. Jadi, Ahharit Hayyamim itu bencana yang sebegitu besarnya sehingga manusia itu menjadi terpuruk dan yang selamat hanya sedikit saja. Yang lain mati kemungkinannya karena mereka tidak selamat dari bencana itu. Dan satu-satunya penolong manusia pada zaman itu adalah Hasyam. Sekarang sebelum Ahharit Hayyamim, sebelum the end of days, itu sebetulnya ada apa sih? Kalau misalnya saya kutip dari kitab Yeshayahu, pasal 66, ayat 16 sampai selesai, di situ dikatakan pemakan babi, kejijian, dan tikus akan dimusnahkan oleh Hasyam, dibunuh oleh Hasyam dengan menggunakan pedang dan puting beliung dan api. Saya tidak tahu ini harus dikatakan ini metafor atau literal, tapi kalau seandainya benar, apakah pemakan babi seperti Kristen, pemakan tikus juga ada tuh di daerah Sulawesi itu? Pemakan kejijian itu ya mungkin macam-macam. Segala hewan yang najis itu di dalam Torah, termasuk ikan yang tidak kosher, tidak tahor, itu kejijian juga. Ketika memakan yang seperti itu, dikatakan dihancurkan, dibunuh dengan pedang, puting beliung, dan api. Lalu kalian mau mengartikan ini sebagai apa? Menurut standar si Yahudi, Islam juga termasuk pemakan binatang najis. Karena menurut Taurat, onta, kepiting, udang, lele, belut, dan lain-lain yang dikonsumsi oleh Muslim adalah kejijikan bagi si Yahudi. Kalian bisa membaca di Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 47. Masyiah, di dalam Torah yang disebut Masyiah adalah Hak-Kohen HaMasyiah, imam yang diurapi. Jadi yang namanya Masyiah itu adalah imam. Kemudian hari ketika adanya raja, proses untuk seseorang menjadi raja juga diurapi dengan minyak. Jadi seorang raja dan keturunannya yang menjadi raja juga adalah Masyiah. Selain daripada itu berarti bukan Masyiah. Dan satu hal lagi, Masyiah itu manusia biasa, bukan Tuhan. Kitab suci saya adalah Torah. Dan di dalam Torah itu tidak ada Yesus, tidak ada Isa. Jadi memang saya tidak meyakini Yesus atau Isa. Yang saya yakini sebagai penolong saya adalah
Hashem. Bahkan Yeshayahu sendiri sudah mengatakan, Anakhi Hashem, wa aini bal azai masya. Aku adalah Hashem. Tidak ada selain aku yang menyelamatkan. Yang saya jelaskan tadi adalah pemakan babi, kejijian dan tikus dimusnahkan oleh Hashem dengan menggunakan pedang, api, atau puting beliung. Jadi manusia itu nggak selamat dari kejadian itu. Itu menurut perkataan Yeshayahu. Ya terserah itu mau diyakini sebagai literal atau sebagai metafor, kiasan. Saya nggak terlalu peduli. Yang jelas saya bukan pemakan babi, jadi saya bukan bagian dari manusia yang kena hukuman yang mengerikan itu. Sekali lagi ini termasuk Muslim, karena Muslim juga memakan makanan yang diharamkan dalam Taurat, seperti lele, udang, unta, kepiting, dan lain-lain. Orang Islam tidak menuhankan Isa. Ya kalau mereka percaya kepada Isa itu kan hak mereka, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau mereka menyembah Isa. Nah itu bermasalah. Kalau mereka menyembah Allah, ya nggak ada masalah. Kalau Kristen percaya Yesus Tuhan, apa masalahnya buat si Yahudi? Apa si Yahudi percaya Isa Nabi Israel? Di sini menunjukkan kemunafikan dari si Yahudi. Katanya tak masalah Muslim menyembah Allah. Padahal dari awal dia mengatakan Tuhan yang benar adalah Hashem. Jika si Yahudi ini jujur, tentunya dia akan bilang Allah itu Tuhan yang salah. Naik haji ke Makkah itu tidak ada bedanya dengan orang Israel yang melakukan Avodat Hashem di Bait HaMikdash yang kedua yang dihancurkan tahun 70 Masehi. Itu juga sama, bangunannya terbuat dari batu, kiblatnya arahnya ke sana, memuji nama Hashem. Kalau orang Islam memuji nama Allah, menghadapnya ke Ka'bah. Lalu ada masalah apa? Hashem itu boleh memenuhi. Jadi Hashem itu memenuhi alam semesta. Emisa terish bimistarim wa anilo ennu naum Hashem. Halo atas syamaim ba'ad ha'aras ani male naum Hashem. Loh tadi kan Zulfan kan hanya bertanya, ada yang bilang Islam itu penyembah berhala karena bersujud kepada batu. Adakah itu benar? Loh, sekarang saya balikan begini. Bani Israel menghadap kemana? Kodesh HaKodeshim, ke ruang maha suci. Di mana? Bait HaMikdash, bait suci, Baitul Maqdis. Lalu bangunannya terbuat dari apa? Dari batu kan? Bukan dari tempe, bukan dari tahu. Berarti adalah kiblatnya batu. Apakah Bani Israel menyembah batu dan bukan menyembah Hashem? Kan pertanyaan ini konyol sekali kalau misalnya orang Kristen ditanya, apakah Bani Israel menyembah batu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa ketika orang Islam menghadap Ka'bah lalu dikatakan penyembah batu? Kan ini kan aneh orang Kristen ini. Jika menggunakan standar itu, artinya orang yang bawa sesajen di bawah pohon dan batu besar tidak sedang menyembah pohon dan batu. Mereka cuma berdoa mengarah ke pohon dan batu. Ini menarik. Menurut Islam, arah kiblat sudah dipindahkan dari Yerusalem ke Mekah. Kenapa dipindahkan? Apakah Tuhannya beda? Jika Tuhannya sama, kenapa ada dua perintah yang berbeda? Jika Islam benar, kenapa si Yahudi tidak berdoa mengarah ke Mekah? Begitu sebaliknya. Bukankah mereka sedang menunjukkan kemunafikan? Kan saya sudah bilang, perjanjian baru kamu itu ceritanya bohong. Jadi tidak pernah ada tuh kisah imam besar membunuh Yesus. Cerita macam apa itu? Karena kisahnya sendiri bohong, tidak ada dalam sejarah kami. Yesus disalib pun tak ada. Sekarang kalau Yesus tidak bangkit sendiri, berarti dia dibangkitkan oleh Tuhan. Berarti Yesus kan bukan Tuhan. Kalau Tuhan masa lahir, masa mati, masa bangkit. Itu kan aneh. Itu kontradiksi namanya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, 1 Petrus 3 ayat 18, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Sejarah versi siapa? Versi Roma Vatikan yang menciptakan perjanjian baru kalian itu? Tentu saja kami tidak percaya. Karena kami hanya percaya sejarah Israel yang ada di dalam Yeshiva, yang ada di dalam Beit Midrash. Selain daripada itu, bohong.
Mungkin dia lebih percaya ada nabi naik keledai ke langit ketujuh dalam hitungan detik. Mungkin dia lebih percaya ada nabi yang membelah bulan. Mungkin dia lebih percaya matahari terbenam dalam lumpur hitam. Mungkin dia lebih percaya ada sebagian dari saudara si Yahudi yang dikutuk jadi kera, babi, dan tikus. Mungkin dia lebih percaya kalau suatu saat nanti si Yahudi akan dibunuh Muslim meski sudah sembunyi di belakang pohon. Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Nabi bersabda, satu umat dari Bani Israel telah hilang dan tidak diketahui lagi apa yang telah dilakukan oleh umat tersebut. Aku tidak mengira selain umat itu telah dijelmakan dalam bentuk tikus.